Aku juga nggak ikhlas sih saat melihat Soojin keluar dari J-Idol, karena menurut aku keputusan yang diambil oleh Cube Entertainment dianggap tidak tepat oleh netizen. Aku sangat terluka ketika itu dikatakan kepada Yeonjun dalam V-Live-nya. Plus dengan pengumuman hari ini, saya pikir mereka itu benar-benar debut deh untuk sekarang. Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting ya guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang gila, ini panas banget sih dibicarakan oleh para netizen. Apa sih yang terjadi? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang update-nya, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang salah satu berita yang membuat kita sebagai penggemar juga sedih, yaitu tentang keluarnya Soojin dari J-Idol. Nah, pada tanggal 14 Agustus, Cube Entertainment selaku agensi dari J-Idol secara resmi merilis pernyataan yang mengumumkan kepergian Soojin dari girl group tersebut. Nah, agensi menyatakan mulai hari ini telah diputuskan bahwa Soojin akan mundur dari grup. Dan mereka juga menambahkan bahwa J-Idol akan berlanjut sebagai grup yang beranggotakan 5 orang member saja. Cube melanjutkan bahwa di masa depan J-Idol akan melanjutkan aktivitas mereka dalam sistem 5 member, dan kami juga akan terus mendukung dan melakukan yang terbaik untuk membantu J-Idol menampilkan musik dan penampilan yang lebih dewasa. Nah, seperti yang dilaporkan sebelumnya, Soojin pribadi itu telah membantah dengan tuduhan yang diberikan oleh penuduh pertama, dan Cube Entertainment juga telah mengeluarkan update pada gugatan mereka terhadap tuduhan yang diduga palsu. Namun ada juga mantan teman sekelas dari Soojin, yaitu Seo A, yang juga angkat bicara, dan hal itulah yang membuat kontroversinya juga makin memanas. Dan melihat Soojin yang telah keluar dari J-Idol, berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Coba kita lihat ya bagaimana respon dari mereka. Komentar yang pertama, ada yang bilang, akhirnya aku bisa mendengarkan musik mereka lagi mulai sekarang. Nah lo, kenapa kemarin gak bisa dengerin? Padahal musik dari J-Idol tetap bagus deh. Masa sih gara-gara Soojin terkena problem gak bisa didengerin? Saya harap anggota grup lainnya tetap lebih kuat dan juga lebih sukses. Amin. Pasti yang JYP itu lakuin mereka nggak punya moral. Waduh, ini maksudnya apa ya? Ya, pernyataan itu sepertinya menyeratkan kembalinya dia sebagai solois di masa depan. I think so sih. Kayaknya Soojin ini akan jadi solois deh. Jika dia meminta maaf pada awalnya, dia itu tidak seharusnya meninggalkan grup sih. Bener banget, nggak seharusnya ninggalin grup juga ya. Bukankah ini kasus pertama seorang idol meninggalkan grup karena masalah intimidasi sekolah? Iya, ya bener, baru sadar aku. Dan ini emang the first guys. Ada anggota dari sebuah grup yang meninggalkan grupnya dikarenakan kontroversi intimidasi sekolah. Sangat disayangkan banget ya. Dan dikarenakan Soojin ini telah keluar dari J-Idol, para penggemar di sini telah membuat petisi. Petisinya adalah bertujuan untuk mengembalikan Soojin kepada J-Idol lagi. Dan petisi itu saat ini sudah mendapatkan perhatian dengan lebih dari 58.000 tanda tangan. Gila, banyak banget kan? Dan petisi tersebut itu menuntut keadilan bagi ex-member dari J-Idol, siapa lagi kalau bukan Soojin. Dan ini memang menyusul pernyataan resmi dari Cube yang mengumumkan bahwa Soojin telah keluar dari grup tersebut. Nah, petisi itu mengatakan, kami pengen Soojin kita comeback. Dia nggak pantas nerima semua ini. Bahkan jika dia ngebuat kesalahan ya, mengeluarkannya dari J-Idol bukan solusi. J-Idol itu adalah selama-lamanya dan mereka itu tetap berenam. Bawa Soojin kembali. Cube, beri kami penjelasan, keadilan untuk Soojin. Soojin telah dituduh dengan tuduhan palsu melakukan intimidasi sekolah bertahun-tahun yang lalu dan bertengkar dengan temannya ketika dia berusia 12 tahun. Bukankah konyol mengeluarkan seseorang dari grup dikarenakan hal itu? Kami nggak mendapatkan penjelasan. Soojin bahkan tidak sempat membicarakannya. Keadilan untuk Soojin. Selain itu, para penggemar juga berharap setelah melihat petisi ini, Cube akan mempertimbangkan kembali untuk menambahkan Soojin ke dalam J-Idol. Namun, tidak banyak kasus di mana seseorang mantan member bergabung kembali setelah dikeluarkan, meskipun banyak petisi yang ditandatangani oleh penggemar. Dan kalau kita lihat, Cube Entertainment memang menjadi agensi yang sering dikritik karena mereka dianggap tidak mampu membuat keputusan yang baik. Salah satu kasus dari Cube Entertainment yang paling terkenal adalah bagaimana mereka mengeluarkan member dari Pentagon, yaitu Edawn dan juga Hyuna, dikarenakan mereka ini dating. Jadi buat yang belum tahu ya, sejak tahun lalu Hyuna dan Edawn dan Hui Pentagon itu debut dalam trio Triple H nih guys. Kebetulan juga sih dalam waktu yang berdekatan dengan terkuaknya kabar hubungan mereka, Triple H ini sedang mempromosikan album terbaru mereka yang berjudul Retro Futurism. Dan pada tanggal 2 Agustus ada TV report yang mengabarkan bahwa keduanya telah berhubungan selama beberapa bulan. Nah, media ini juga mengabarkan bahwa pada tanggal 4 Juni Hyuna dan Edawn menggelar pesta ulang tahun bersama. Jadi seperti yang diketahui bahwa ulang tahun dari
Edawn sendiri itu jatuh pada tanggal 1 Juni, sementara untuk Hyuna itu adalah pada tanggal 6 Juni. Makanya mereka pun memilih tanggal tengah-tengah yaitu tanggal 4 untuk merayakan ulang tahun bersama. Dan begitu berita tentang Hyuna dan juga Edawn yang berkencan, Cube Entertainment selaku agensi langsung ngebantah. Dan sehari setelah berita itu terkuak dan Cube mengeluarkan pernyataan resminya, Hyuna dan Edawn menghubungi media secara sepihak. Pasangan ini mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan agensi. Mereka mengaku telah berpacaran selama 2 tahun, tepatnya sejak Mei 2016. Dan setelah pernyataan Hyuna dan Edawn dirilis, kabar hubungan mereka semakin memanas. Sebagian penggemar mendukung, sementara yang lain merasa dikecewakan. Buntutnya adalah promosi Triple H juga dihentikan. Bahkan belakangan kemunculan Hyuna di sebuah festival musik juga dibatalkan dan Edawn dinonaktifkan dari Pentagon. Puncaknya adalah pernyataan bahwa Cube Entertainment mengeluarkan Hyuna dan Edawn. Alasannya adalah dikarenakan kepercayaan manajemen terhadap keduanya telah terlanjur rusak. Seperti diketahui, Cube juga lantas merilis pernyataan ini setelah harga saham mereka jatuh karena banyak yang mengkritik Cube Entertainment pada saat itu. Dan gak hanya tentang Hyuna, Edawn, serta Sujin, Cube Entertainment juga dikritik dikarenakan perlakuan mereka terhadap CLC. Jadi buat yang belum tahu ya, baru-baru ini Choi Yujin itu curhat dalam acara Girls Planet 999 dan juga menjelaskan bagaimana nasib dari CLC untuk saat ini. Jadi dalam episode itu, Yujin mengatakan bahwa perusahaanku atau Cube mengatakan bahwa grup akan dihentikan. Aku memberikan segalanya untuk CLC, aku bekerja sangat keras selama ini, aku ingin terus bernyanyi dan menunjukkan daya tarikku kepada para penonton. Jadi meski nggak tersirat dan tidak ada konfirmasi ya, penggemar percaya bahwa CLC memang telah bubar, mengingat tidak adanya aktivitas grup hingga saat ini. Nah, banyak dari para penggemar itu menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Cube Entertainment ini tidak tepat. Karena kalau kita lihat CLC memang sekarang itu udah mulai berkembang sih. Sejak era helikopter mereka itu memang sudah mendapatkan banyak sekali attention. Mungkin untuk penggemar internasional mereka mendapatkan attention yang banyak ya, tapi untuk di Korea sendiri mungkin masih kurang. Itu yang membuat mereka akhirnya tidak memiliki aktivitas yang banyak. I think so sih guys. So dari kasus-kasus ini dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali ya keputusan yang diambil oleh Cube Entertainment dianggap tidak tepat oleh netizen. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan untuk topik yang kedua, kali ini kita akan membahas bagaimana Yeonjun dari TXT yang mendapatkan body shaming dan bagaimana respon dari Subin menghadapi body shaming yang ditujukan kepada Yeonjun. Penggemar makin kagum dan juga yakin Subin adalah sosok leader terbaik bagi TXT setelah kejadian ini. Nah, jadi ceritanya ya, Subin, Yeonjun dan juga Beomgyu dari TXT muncul di V-Live pada tanggal 9 Agustus menjelang perilisan album yang bertajuk The Chaos Chapter, Fight or Escape. Saat berbicara tentang album, pekerjaan dan masih banyak lagi, Yeonjun menemukan komentar yang mengatakan bahwa kamu itu gemuk deh. Nah, leader grup yaitu Subin tidak menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Subin menanggapi komentar body shaming tersebut dengan mengatakan, setiap kali kamu menulis hal-hal seperti ini, tolong lihat dirimu sendiri lalu kemudian tulislah. Idol K-pop berusia 20 tahun itu juga dengan cepat menambahkan, jangan gunakan kata-kata seperti itu. Aku serius. Kalian tidak tahu seberapa banyak anggota menjaga diri mereka sendiri. Menulis komentar seperti itu menyakiti para member. Yeonjun terutama bekerja keras dengan diet. Dan melihat respon dari Subin, berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Subin menjadi pria atau leader terbaik. Cara dia memanggil penggemar karena mengatakan hal-hal yang tidak pantas, terus terang dan juga melindungi membernya. Beberapa dari kalian terlalu nyaman melontarkan komentar tentang bobot idol di sekitarnya. Itu kasar dan juga berpikir menyakitkan sebelum Anda berbicara. Bisakah kita tidak normal berbicara tentang penampilan, berat badan dari para idol untuk sekarang? Saya lelah. Ini berlaku untuk semua idol ya, bukan hanya TXT saja. Ini pasti grup K-pop yang paling peka. Aku belum pernah melihat lelaki ini. Aku sangat senang dia berbicara kepada para pengganggu. Aku benci ketika orang melakukan itu. Aku sangat terluka ketika itu dikatakan kepada Yeonjun dalam V-Live-nya. Orang benar-benar perlu memahami batasan dan apa yang pantas untuk dikatakan. Mereka juga bekerja keras loh untuk menjaga diri mereka sendiri dan berbagi waktu dan juga kehidupan mereka dengan kami. Wih gila ya, Subin itu savage banget. Dan mengenai body shaming kepada Yeonjun, gila, Yeonjun yang sudah seideal itu tubuhnya guys masih dibilang gemuk, apalagi yang kayak kita ini ya, waduh. Dan untuk topik yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai salah satu ex peserta dari Island yaitu Hanbin, yang mana Hanbin ini dirumorkan akan debut di bawah agensi Yehwa Entertainment.
Hanbin merupakan seorang trainee populer yang menjadi terkenal di program Survival Island. Terlihat di depan umum untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Believe Live untuk bergabung dengan Yuehwa Entertainment. Fans mulai khawatir ketika Hanbin tidak memperbaharui akun Twitter pribadinya selama lebih dari 2 bulan setelah pengumuman tersebut. Nah, kecemasan dari penggemar dengan cepat terhalau ketika ada seorang penggemar yang membagikan serangkaian foto yang diambil oleh seorang teman Hanbin yang sedang hangout bersama dengan beberapa trainee dari Yuehwa Entertainment lainnya. Kita sebut saja nih guys, ada Hyungsop dan juga Wi Wong. Buat yang belum kenal, mereka ini adalah ex-trainee dari Produce 101 Season 2 dan mereka ini juga mendapatkan banyak sekali attention dan bahkan masuk juga loh ke dalam 20 besar. Amazing banget kan? Nah, untuk caption, si pembuat postingan menuliskan bahwa temanku melihat Hyungsop di jalanan dan mengirimiku gambar ini. Ini pasti grup pradebut dengan 7 orang member di Yuehwa Entertainment. Aku pikir Hyungsop, Wi Wong, dan juga Hanbin semuanya ada di dalam grup ini. Plus, dengan pengumuman hari ini, saya pikir mereka itu benar-benar debut deh untuk sekarang. Rumor tentang Hanbin yang akan debut bersama dengan 6 trainee cowok lainnya itu ngebuat para penggemar menjadi semakin bersemangat. Ini karena Yuehwa Entertainment juga mengajukan permohonan paten pada tanggal 8 Juni untuk istilah Temfest dan akronim TPST yang diyakini penggemar bisa menjadi nama grup baru tersebut. Lebih lanjut, agensi juga mengatakan bahwa fancap Yuehwa Project milik Hyungsop dan juga Wi Wong akan ditutup pada tanggal 17 Agustus. Menambahkan bahwa mereka mungkin saja dimasukkan ke dalam line up untuk Tempest. Ingat guys ya, Tempest bukan tempe, itu beda banget, jauh banget perbedaannya. So gimana nih akhirnya? Apakah si Hanbin akan debut bersama dengan 6 training dari Yuehwa Entertainment lainnya? Kita nantikan saja ya guys bagaimana akhirnya. Intinya yang terbaik aja buat Hanbin, seandainya kalau dia emang benar-benar debut sama trainee-trainee tadi, kita harap dia dapat sukses. Fighting pokoknya buat Hanbin dan juga para penggemar. Well guys, tadi kita sudah melihat bagaimana berita-beritanya dan banyak sekali dari berita-berita tadi itu juga ngebuat kita sebagai penggemar sedih, terutama dengan keluarnya Soojin dari G-Idol. Honestly, aku juga nggak ikhlas sih saat melihat Soojin keluar dari G-Idol, karena menurut aku G-Idol tanpa Soojin itu kayak kurang banget sih. Karena Soojin itu memberikan warna tersendiri buat G-Idol. Dia itu punya citra dan juga aura yang berbeda banget dengan member-member G-Idol lainnya. Ini yang ngebuat dia itu kayak menonjol banget ya, serius. Dan aku juga sebagai salah satu orang yang mengemari G-Idol sangat sedih melihat kepergian dari Soojin. By the way, untuk Soojin semoga di next time dia itu dapat debut lagi dan dia dapat sukses dan dapat diterima oleh banyak netizen. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다.